Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita berjumpa di akhir bulan Sya'ban, yang mungkin Rebu depan kita sudah berpuasa. Tak terasa bulan Ramadan yang hiruk pikuknya seakan-akan masih terasa untuk tahun yang lalu. Tahu-tahu dia datang di hadapan kita. Apa yang kita persiapkan untuk Ramadan itu? Apakah sekedar ucapan marhaban, seperti orang yang datang kepada kita lalu kita menyambut dengan mengatakan marhaban, ahlan wa sahlan? Atau kita mempersiapkan diri dalam rangka menjamu, memuliakan, dan menghormati? Sebagian umat Islam mungkin tidak ada persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan, karena memang buat dia sama saja Ramadan atau tidak. Tapi insya Allah banyak dari kaum muslimin yang menyambut bulan Ramadan. Hanya saja bentuk sambutan mereka beragam. Ada yang menyambut Ramadan mungkin dengan mempersiapkan makan. Dia mempersiapkan berbagai macam makanan yang akan disantap pada waktu berbuka. Mungkin dia akan bikin makanan khusus untuk sahur, karena saat itu mungkin buat dia, ya Allah, capek mau masak. Jadi mungkin cukup menu-menu yang kering sehingga tidak terlalu lelah untuk menyantapnya pada saat sahur. Ada sebagian yang menyambut Ramadan dengan amal soleh, dengan mempersiapkan diri dengan persiapan yang matang. Dan itu yang akan kita bicarakan. Para salafus soleh 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi kalau 6 bulan sebelum Ramadan, Sya'ban, Rajab, Jumadal Akhirah, Jumadal Ula, Rabiul Awal. Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Jadi sejak bulan Rabiul Awal, mereka itu sudah mempersiapkan diri. Dan bukti persiapan mereka berdoa. Allahumma ballighna Ramadan.
Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Minta jemaah. Orang kalau berharap sesuatu, orang kalau mengangan-angankan sesuatu, maka sikap dia jelas. Dia akan memohon kepada pencipta langit dan bumi agar dia diberi apa yang dia ingin. Sejatinya berbuat baik itu sepanjang tahun. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tabrani, beliau bersabda, "If'alul khaira dahrakum." Berbuat baiklah sepanjang tahun kalian. Wa ta'arradu li nafahati rahmatillah. Dan hendaklah kalian mencari, berusaha mendapatkan sentuhan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Fa inna lillahi nafahatin min rahmatih yusibu biha man yasha'u min ibadi. Allah tuh punya waktu-waktu, tempat-tempat yang penuh dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, yang Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi kalau kita lihat dalam setahun ini, ada bulan yang mulia, ada hari yang mulia, ada peristiwa yang mulia. Pada waktu itu kita berusaha untuk lebih semangat lagi mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Contoh, puasa di bulan Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan itu bulan Muharram. Dan di situ ada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Ashura. Yang berpuasa di hari Ashura itu diampuni dosa tahun lalu. Kemudian di bulan Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah, pada tanggal 9 itu ada puasa Arafah. Yang berpuasa di hari itu Allah ampuni dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Di sini kita diperintahkan di waktu-waktu, di momen-momen yang ada pembagian rahmat Allah lebih banyak lagi. Ya kita semangatlah. Kita berusaha, bersungguh-sungguh mendapatkan. Wasalullaha an yastura auratikum. Mintalah kalian kepada Allah agar Allah menutupi kekurangan-kekurangan kalian, aurat kalian. Wa an yu'ammina rawatikum, dan agar Allah memberikan keamanan atas ketakutan kalian. Terus bagaimana dengan bulan Ramadan? Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Ya Allah jamaah, kalau ada datang orang yang kita cintai, kalau datang public figure yang mungkin selama ini kita memang merindukan untuk berjumpa dengannya, antum akan lihat orang itu mempersiapkan segalanya. Kalau ternyata orang yang dia sukai ada di Jakarta, dia berangkat ke Jakarta. Kalau berjumpa dengan orang tersebut harus bayar fulus, dia bayar fulus. Itu dilakukan oleh manusia untuk kesenangan dunia mereka. Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan? Nabi SAW kalau masuk bulan Ramadan, beliau mengatakan, Atakum Ramadan. Kepada para sahabatnya beliau mengatakan, telah datang kepada kalian Ramadan. Syahrun Mubarak. Bulan yang berkah. Di antara 12 bulan, Allah memilih Ramadan untuk rukun Islam. Puasa. Di bulan Ramadan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Di bulan Ramadan, Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. InsyaAllah kita semua ingat firman Allah di surat
Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Allah wajibkan puasa. Allah pilih la'allakum tattaqun, agar kamu ahibati itu berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Setan yang selama ini menyesatkan manusia, menggoda manusia dibelenggu. Dan yang lebih dari itu, Lailatul khairun min kulli syai. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Satu malam, bayangin, lebih baik dari 1000 bulan. Inilah rahmat yang Allah hendak berikan. Yang terhalangi tidak dapat meraih Lailatul Qadar itu, orang ini benar-benar orang yang terhalang dari kebaikan. Bisa dibayangin ya, kita ini kerja setahun, kerja 2 tahun, ya dapat gaji segitu. Kerja 10 tahun, berapa gajimu? Ya anak dapat gaji setahun, anggap 50 juta. 10 tahun 500 juta. Kerjanya ya tiap hari. Bayangin ya. Sebulan 50 juta, setahun dia dapat jadi 600 juta. Banyak. Ya lumayan lah. Tapi kerjanya sepanjang tahun. Gimana sekarang dikasih satu malam dapat gaji 1000 bulan. Maka orang yang gak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka dia orang yang terhalang dari kebaikan. Allah bagi-bagi kebaikan, lalu kita di mana saat itu? Jamaah rahimakumullah, apa persiapan kita menyambut bulan Ramadan ini? Yang pertama, niat. Karena seorang yang menginginkan sesuatu, dia akan pasang niat di hatinya. Kemudian dia akan berusaha nantinya untuk meraih apa yang dia niatkan dengan berjuang dan berkorban. Dimulai dari mana? Dimulai dari niat. Orang yang aku ingin jadi dokter. Oh, siap. Keinginan dia untuk menjadi dokter, ini akan memotivasi dia untuk meniti semua jalan yang mengantarkan kepada yang dia niatkan. Engkau niat enggak puasa di bulan Ramadan? Engkau niat enggak sholat tarawih? Engkau niat enggak menghatamkan Al-Quran? Engkau niat enggak mau umroh di bulan Ramadan? Niat nih. Maka kita perlu belajar niat. Niatnya apa nih? Ya niat mendapatkan semua kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Rasul SAW mengatakan bahwa Allah berfirman, Man hamma bihasanatin falam ya'malha, ya ini hadis Abdullah bin Abbas, Inna Allah kataba al-hasanat was-sayyi'at thumma bayyana dzalik. Allah itu mencatat kebaikan dan keburukan, lalu Allah jelaskan. Maka barang siapa yang menginginkan kebaikan, dia punya keinginan, punya niat berbuat baik, falam ya'malha, tapi dia tidak bisa mengamalkan, belum bisa mengamalkan. Boleh jadi dia niat kepingin umrah Ramadan, tapi sakit, visanya nggak keluar, tiket pesawatnya nggak dapet, apa aja lah, mungkin ada penghalang. Tapi dia udah niat, ditulis hasanah kamilah, sempurna. Dan orang kalau niat, dia tadi terbukti dia akan mempersiapkan diri. Coba
yang niat mau berangkat umroh, apa yang akan dia lakukan? Ya, dia akan daftar, dia akan kirim paspor, dia akan bayar, dia akan periksa kesehatan, dia akan ambil itu tas, dia isi barang. Engkau mau kemana gitu loh? Aku mau umroh. Benar mau umroh? Iya. Buktinya, ini udah siap tasnya. Paspor udah anak pegang. Tiket udah aman. Tinggal nunggu waktu. Orang yang nggak niat, walaupun ngomongnya niat, karena niat ini bukan amalan lisan, niat ini bukan amalan fisik, tapi niat ini amalan hati. Kalau benar, engkau akan siap-siap. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Taubat ayat 46, menceritakan tentang orang-orang munafikin. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Artinya, dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Allahu Akbar. Ini hukuman dari Allah. Ketika orang-orang munafikin yang pintar ngomong, ya, mereka pintar bersilat lidah, mereka berbicara kami ingin berjihad, kami mau menegakkan kalimat Allah, kami ingin berjuang sampai titik darah penghabisan. Waduh, ini jemaah. Kalau ngomong mereka, kata Allah Azza wa Jal, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, engkau bakal dengar omongan mereka. Karena mereka pintar ngomong. Tapi buktinya gak ada mereka mau berangkat jihad. Yang alasan ini, alasan yang jelas mereka gak berangkat. Maka Allah sebutkan, walau aradul khuruj la'addu lahu uddah. Kalau mereka benar-benar mau ikut berperang, maka mereka akan mempersiapkan untuk berangkat. Ya, kalau bicara, engkau mau ke Jakarta enggak? Aku mau ke Jakarta gitu. Kapan? Insya Allah hari Senin. Udah beli tiket? Belum. Lu gimana? Engkau mau berangkatnya belum ada tiket. Kalau engkau benar mau berangkat, engkau udah beli tiket. Apalagi di saat ramai. Maka hibati fillah, tolong kita niat. Niat mau berpuasa di bulan Ramadan. Niat mau sholat tarawih di bulan Ramadan. Yang kedua, setelah engkau punya niat, engkau perlu membersihkan hati dari dosa. Karena kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Di tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salaha sairul jasad. Kalau dia baik, dia benar, semuanya jadi baik. Tapi kalau rusak, semuanya jadi rusak. Semuanya jadi rusak. Ala wahil qalb. Hati. Kenapa kita bicara tobat? Karena dosa itu akan menyisakan nokta hitam di hati. Kalau dia bertobat, dia beristighfar, mohon ampun sama Allah, suqila qalbuh, hatinya akan dibikin bersih. Itu kalau
dia benar-benar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia kembali berbuat dosa, maka akan kembali noktah hitam itu, bahkan boleh jadi bertambah banyak, lalu akan menutupi hatinya. Itu ketika orang tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah rahimakumullah, kenapa ada orang yang di bulan Ramadan nggak bisa puasa? Yang lain bisa puasa, padahal yang lain tubuhnya lebih kurus. Kenapa sebagian orang yang gagah perkasa, yang kuat, nggak bisa terawih? Padahal ada yang sudah sepuh, sudah tua, yang mungkin bungkuk-bungkung sholatnya, tapi dia bisa sholat, mencari imam yang bagus bacaannya, yang panjang sholatnya. Masalahnya kenapa fulan bisa, kenapa fulan nggak bisa? Maka kita perlu bertobat. Ketika datang seorang kepada Al-Fudail bin Iyad, kepada Hasan Al-Basri dulu, dia mengatakan, la nastati' qiyam al-lail. Dia mengatakan, ini apa masalahnya? Kita ini kok nggak bisa sholat malam? Kita ini kok nggak bisa sholat malam? Padahal air wudhunya sudah siap, sejadahnya udah siap, semua udah disiapkan. Tapi bangun adzan subuh, nggak pernah sholat malam, nggak pernah dapat waktu yang mulia sepertiga malam akhir. Kata Hasan Basri, qayyadatka khatayak, engkau dibelenggu dengan dosa-dosa. Engkau dibelenggu dengan dosa-dosa. Jadi bukan bicara fisik yang kuat, tapi bicara hati yang bersih. Karena ada orang yang ya persiapan untuk Ramadan ini ya, minum vitamin, olahraga, ini itu oke. Itu fisik. Tapi engkau ketahui ada fisik yang kuat, yang mampu puasa, tapi nggak puasa. Mampu dia sholat malam, 2 jam mampu dia. Loh, tahu dari mana engkau? Wallahi fulan ini main bola Ustaz. Masya Allah, kuat banget, fisiknya bagus, ini itu. Nih fulan, kau suruh naik sepeda Ustaz, sampai 60 kilo, sampai 80 kilo. Sholat terawih 11, nggak pernah selesai. Yang imamnya kepanjangan, yang ini, yang mau pindah ke masjid lainnya. Qayyadatka dzunubuka. Engkau berarti sedang dibelenggu dengan dosa-dosa. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, idza kunta la tastati' qiyam al-lail wa siyam an-nahar. Kalau engkau nggak bisa sholat malam, nggak bisa di siang harinya puasa sunnah, fa'lam annaka mahbusun qad qayyadatka dzunubuka. Maka ketahuilah bahwa engkau sedang dibelenggu, engkau sedang dipenjara, engkau dibelenggu dengan dosa-dosamu sendiri. Maka tatkala kita merasa nggak bisa sholat malam, anak nggak bisa baca Quran, nggak bisa zikir pagi, nggak bisa zikir petang, oh boleh jadi dosa-dosamu yang membelenggumu. Maka bersihkan wadah amal itu dengan niat yang benar, dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, maka harus bertobat. Dan syarat taubatan nasuha itu, yang pertama adalah menyesali. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ada urusan dengan manusia, mau tidak mau kita perlu minta maaf sama orang tersebut, minta dihalalkan sama mereka. Ahibati fillah, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 17-18 berkaitan dengan tobat ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. Nah, tafadhal.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار Ulaika a'tadna lahum 'adzaban aliman. Artinya, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Allah. Maka jangan menunda taubat. Segera taubat. Ada banyak dosa yang mungkin kita menikmati dosa tersebut. Kita merasa sayang mau bertobat, mau meninggalkan dosa itu. Padahal dosa-dosa itu sejatinya akan melemahkan diri kita. Dosa itu membuat dada kita sempit. Membuat kita hidup dalam penderitaan. Maka tinggalkan dosa. Nih, tinggal 7 hari. Kalaupun engkau menikmati dosa-dosamu selama ini, dan Allah masih memberikan waktu kepadamu, maka tolong syukuri nikmat yang Allah berikan. Jangan nunggu ajal datang. Dan jangan mengatakan, wah aku masih muda. Aku masih muda. Ustaz masih punya masa depan aku. Berapa banyak anak muda yang tertawa di pagi hari. Terbahak-bahak. Bermain di waktu duha. Sedangkan di siang hari, kafannya sedang dijahit buat dia. Dan sore hari dia antarkan ke kuburnya. Kita sekarang nggak tahu loh, apakah kita akan sampai ke bulan Ramadan, nggak tahu. Maka tadi yang paling tidak kita niat, yang kedua kita sudah bertobat. Kalaupun kita harus mati, kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan menjadi orang yang menunda-nunda tobat. Nanti. Kita jadi lemah. Kenapa ada orang yang masuk Ramadan? Orang itu kok kuat ya? Kok bisa dia sholat tarawih ya? Sampai kadangkala ada orang yang kakinya 1 jamaah bisa sholat tarawih. Ada orang-orang yang bisa hatam Quran dengan artinya. Ada orang-orang yang benar di bulan Ramadan memanfaatkan waktu dengan baik. Kok anak nggak bisa? Dosa. Ya. Ada dosa. Segera bertobat, perbanyak istighfar. Ini 7 hari ini terus manfaatkan. Ini bulan-bulan diangkatnya amalan bulan Sya'ban. Kok perbanyak istighfar. Mohon ampun sama Allah. Kemudian yang ketiga. Berdoa. Niat. Bersihkan hati. Mohon sama Allah SWT. Tadi disebutkan bahwasanya 6 bulan ya para salafus soleh. Itu sudah berdoa semoga disampaikan ke bulan Ramadan. Ada sebuah athar
dari Makhul, seorang tabi'in, yang dia menyebutkan bahwa dia Makhul annahu kana yaqulu ila dakhil Ramadan, kalau masuk bulan Ramadan dia berkata, Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah selamatkan aku untuk bulan Ramadan, selamatkan aku untuk bulan Ramadan. Artinya ya, kita dalam kondisi bertobat, secara fisik kita sehat, dikasih afiat sama Allah, salimni li Ramadan, kita minta supaya dikasih keselamatan untuk masuk ke bulan Ramadan. Wasallim Ramadan li, dan selamatkan Ramadan untuk aku. Watasallamhu minni mutaqab, dan terimalah dia dari aku ya Allah dalam kondisi makbul di sisimu. Kahbati fillah, kita benar-benar harus tahu diri. Kita nggak akan sampai ke bulan Ramadan. Kalaupun sampai, kita tidak akan dapat memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik kalau Allah nggak bantuin kita. Nggak bakalan. Maka nggak cukup niat, nggak cukup tobat. Kita perlu berdoa mohon sama Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Ud'uni. Apa sekarang doamu? Apa yang kau baca? Dalam rangka menyambut Ramadan, tarhib Ramadan. Apa doa yang kau baca? Engkau minta apa sama Allah Azza wa Jalla? Kalau benar, engkau akan minta. Dan doa ini sesuatu yang sangat mulia dan mudah diamalkan. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Ketika engkau angkat tangan mengatakan, ya Allah, ini Ramadan tinggal 7 hari ya Allah. Aku nggak tahu aku sampai nggak ke bulan Ramadan. Aku minta ya Allah. Kita ingin sampai di zaman yang penuh dengan kemuliaan. Minta doa supaya kasih sehat. Jangan sampai sakit di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, kita perlu menyadari apa? Nilai waktu. Umat dahulu itu umurnya panjang-panjang. Umat Nabi Muhammad SAW nggak panjang umurnya. 60-70. Maka manfaatkan waktu dengan baik. Apalagi kalau kita tahu waktunya ini mulia. Kalau bicara bulan Ramadan, jamaah, bulan yang penuh dengan berkah. Bagaimana Allah jadikan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini waktu Ramadan ini, tiap hari ada pembebasan dari api neraka. Sekarang nih kita di bulan Sya'ban yang masih tersisa, tolong manfaatkan waktu kita nih. Waktu luang kita. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia lalai, nggak mensyukuri nikmat itu. Apa? As-sihhah wal faragh. Waktu sehat dan waktu luang. Kondisi sehat dan waktu luang. Dan modal kita hidup bukan uang, bukan harta, tapi waktu. Waktu. Maka kita disuruh bersegera. Waktu kita pendek. Wasari'u wasabiqu. Waktu kita nggak panjang, jemaah. Antum lihatlah. Waktu manusia itu 3 yang berlalu. Nggak akan. Tadi itu waktu pagi. Tadi sebelum zuhur. Nggak bakal balik. Kemarin nggak bakal balik. Kemudian waktu kita hari ini. Manfaatkan. Jangan menunda-nunda untuk beramal baik. Oh besok. Besok belum tentu milik kita. Wallahu jamaah. Besok kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Orang tuh nggak tahu besok mau ngapain, nggak tahu. Waktumu yang harus dimanfaatkan ya hari ini. Hari ini kita manfaatkan.
Kemudian yang kelima, persiapan untuk Ramadan. Ya, dengan berpuasa sebenarnya. Dengan berpuasa. Mengurangi makan. Nah, bukan bicara mengurangi makanmu. Enggak, puasa. Maka kenapa Nabi SAW di bulan Sya'ban ini, beliau hampir puasa full. Bahkan dikatakan, yasumu Sya'ban kullahu. Beliau puasa di bulan Sya'ban ini, semuanya beliau puasa. Yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau puasa Sya'ban kecuali sedikit yang beliau nggak puasa. Karena memang nanti di bulan Ramadan ini, kita akan puasa. Kita akan meninggalkan makan dan minum. Orang yang mempersiapkan diri dengan sudah berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, tatkala dia masuk ke bulan Ramadan, jangan dipikir ya orang yang puasa itu jadi lemes. Enggak. Makanya ketika dia berbuka, dia sahur, enggak ada masalah. Engkau bisa ngelihat orang yang suka puasa, enggak lemes dia. Jangan dikatakan orang yang puasa itu jadi enggak produktif. Dia tetap produktif. Bahkan kalau kita lihat jemaah, orang yang memenuhi perutnya itu yang malah jadi pemalas. Maka di bulan Sya'ban ini jangan berpikir engkau, karena kita nanti Ramadan gak makan. Oh kalau gitu kita sekarang wisata kuliner, kita enak-enakin makan es krim di siang hari, kita makan ini makan ini. Lah, bukan itu persiapannya. Kita bukan binatang yang diciptakan hanya untuk makan, dan makan. Enggak. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam 12 bulan, Allah siapkan bagi kita 1 bulan yang diwajibkan kita puasa. Wajib puasa. Kau harus rasakan itu namanya tidak makan dari fajar terbit sampai matahari. Kenapa? Karena kau butuh itu. Maka kita usahakan persiapannya ini, ya sudah. Puasa sunnah, masih ada waktu. Nah, yang biasa puasa sunnah alhamdulillah. Yang mungkin gak biasa, engkau sudahlah makan yang biasa aja. Makanya orang kalau sudah biasa tidak makan, mengatur makan dia di bulan Sya'ban dengan berpuasa, nanti pas hari pertama bulan Ramadan, antum perhatikan. Nanti hari pertama bulan Ramadan, kalau antum adalah orang yang suka puasa sunnah, ketika masuk awal Ramadan, antum akan berbuka apa adanya. Antum tidak akan rakus. Enggak. Karena udah biasa puasa. Buka apa? Al-mawjud. Maka kalau kita lihat bukanya Nabi SAW apa? Rutobah, kurma muda. Kalau ada. Nggak ada tamarat, kurma yang sudah kering. Kalau ada. Kalau nggak ada. Hasawatin minal ma. Minum air. Berangkat sholat. Selesai. Kenapa? Karena biasa puasa. Tapi bagi orang yang tidak biasa berpuasa sunnah, awal Ramadan itu menjadi momentum makan. Momentum apa? Makan. Antum akan lihat berbagai macam menu. Ada yang asin, ada yang manis, ada yang hangat, ada yang dingin, ada yang ini itu macam-macam di meja makan ya. Nanti antum lihat. Bahkan kalau kita lihat, ini menjadi fenomena yang kita nggak bisa pungkiri. Di berbagai penjuru dunia, bulan Ramadan itu menjadi momentum munculnya jajanan deso, mungkin kata orang ya. Munculnya makanan-makanan yang tidak pernah keluar. Kecuali di bulan Ramadan. Oh, kebiasaan di kampung ini makan ini. Kok kebiasaannya makan ya? Bukankah ini bulan puasa? Bukankah seharusnya makanan itu nggak keluar? Karena umat Islam sedang berpuasa. Loh iya Ustaz, tapi kan ketika berbuka boleh makan. Iya, sahih. Boleh makan. Tapi ingat kata Nabi SAW. Ma mala'a.
wi'aan syarran min batn. Tidaklah ada satu wadah yang dipenuhi sama anaknya Adam ini yang lebih buruk daripada jadi. Enggak ada. Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna. Cukup engkau makan. Ini makan, ini bukan puasa, ini makan. Beberapa suap makanan yang membuat punggungmu jadi tegak. Engkau jadi duduk jadi tegak. Enggak lemes jadi duduknya. Enggak. Tegak duduk. Berapa? Kalau engkau harus makan, kata Nabi SAW, tolong. Makan dengan cerdas. Gimana tuh makan dengan cerdas? Ya sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Engkau bukan makan dengan nafsumu, bukan makan dengan perutmu, tapi makan dengan thuluthun li ta'amihi, sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Pernah Nabi SAW jamaah duduk nih sama para sahabatnya. Tahu-tahu ada seorang sahabat yang bersendawa. Bersendawa. Apa kata Nabi SAW kepada sahabat itu? Kuffa anna jusha'ak. Tahan dari kami. Itu sendawamu. Nggak enak kalau kita, ya ada orang bis kelihatan dia kekenyangan ya. Kuffa anna jusha'ak. Tahan dari kami. Itu sendawamu. Fa inna atwalakum shiba'an fid dunya atwalakum ju'an yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling panjang kenyangnya di dunia itu yang paling panjang laparnya pada hari kiamat. Ini jadi pelajaran buat kita. Hadits riwayat Tirmidzi. Kemudian yang keenam, mulai mempelajari kembali hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan. Kan udah setahun nih. Kita lupa. Ya dulu anak pernah ngaji fikih Ramadan ya. Hukumnya ini itu. Sekarang belajar lagi. Manusia itu pelupa. Maka saatnya kita belajar lagi. Ilmu kita akan bertambah. Derajat kita akan dinaikkan. Mulai datang kajian di masjid di mana ada kajian kita datang ya. Membahas tentang bagaimana puasa Ramadan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Belajar lagi. Pembatal puasa, belajar lagi yang ngurangin pahala puasa. Jadi sebelum masuk Ramadan, kita sudah punya ilmunya. Sehingga kita benar-benar siap masuk bulan Ramadan. Ya hibati fillah. Ingat talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Maka kita perlu belajar yang kita butuhkan. Kemudian yang ketujuh, mulai kita membiasakan diri. Apa? Tadi kita bicara biasakan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nabi membiasakan itu ya. Kemudian biasakan sholat malam. Biasakan nanti di bulan Ramadan kita akan sholat malam. Sholat malam ini yang kalau di bulan Ramadan dikenal dengan sholat tarawih. Itu bukan hanya disyariatkan di bulan Ramadan. Enggak. Itu disyariatkan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Hanya di bulan Ramadan memang Nabi SAW sempat melaksanakannya secara berjamaah. Sahabat ikut melaksanakannya. Tapi selain Ramadan, Nabi sholat. Istri-istri Nabi sholat. Para sahabat Nabi sholat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Sebaik-baiknya sholat sunnah setelah sholat yang wajib itu sholat malam. Setelah sholat yang rawatib dengan itu sholat malam. Bahkan bagaimana Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billah. Ketahuilah bahwa keutamaan orang beriman itu ya biasa kerja.
Supaya di bulan Ramadan gak ada lagi cerita, ana mau cari masjid yang paling cepat. Nanti kita sholat tarawih di masjid fulan, imamnya panjang sedikit. Kita pindah masjid, kita salahkan imamnya. Nah, kita gak biasa. Tapi kalau engkau sudah biasa, engkau akan ini Ramadan nih. Aku harus tambah levelnya. Aku harus lebih banyak lagi. Biasa. Paling tidak malam ini. Mulai malam ini engkau. Sebelum tidur engkau harus sholat malam. Witir. 3, 5, 7, 9, atau 11. Atau berapa terserah. Tapi biasakan. Gak nunggu nanti berjamaah. Tapi engkau sudah biasakan. Yang bisa sepertiga malam akhir lebih baik. Yang gak bisa, ya udah engkau sholatnya habis isya. Udah. Habis sholat isya, habis sholat ba'diyah, engkau sudah witirnya. Seperti dilakukan di Ramadan. Gak apa-apa engkau lakukan. Karena sholat malam ini bukan hanya di bulan Ramadan. Baca Quran. Biasakan baca Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Dan bulan Sya'ban. Dalam ungkapan sebagian salafus soleh mengatakan bulan Sya'ban itu Syahrul Qurra. Bulannya para pembaca Al-Quran. Bagaimana Qais ibn Amr atau Amr ibn Qais al-Mullai di bulan Sya'ban dia tutup tempat usaha dia. Baca Quran. Biasakan. Tolong sama artinya. Tolong sama artinya. Kemudian yang ke-8. Perbanyak sedekah. Nah. Ya namanya bulan diangkatnya amal ya. Ini kesempatan bagi kita bagaimana amalan kita diangkat. Di situ ada sedekah. Dan di bulan Ramadan kita tahu Nabi SAW juga adalah seorang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Maka kita usahakan mulai bersedekah. Mulai persiapkan untuk ngasih buka orang. Ada flyer, oh ada buka bersama di tempatnya fulan, nanti kirim fulus ke sana. Oh nanti Ramadan segera sekarang sudah. Dikirimkan ke sana. Kita udah lepas gitu loh. Semoga diterima amalan kita. Karena sedekah ini termasuk amalan yang ya menghapuskan dosa. Memadamkan murka Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita ya dalam kondisi yang insya Allah lebih baik lagi. Dan yang terakhir jemaah. Perbaiki hubunganmu sama manusia. Karena di bulan Sya'ban ini, bulan diangkatnya amalan, semua diampuni. Kecuali orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam sama saudaranya. Yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Apalagi engkau lakukan itu sama kerabat. Cukup sudah jemaah. Jangan menyimpan dendam. Jangan hidup menderita dengan sakit hati sama orang. Ya gimana dia bikin sakit hati? Engkau maafkan selesai. Kalau Anda dapat apa? Allah angkat derajat. Allah bikin lapang dadamu. Allah bikin engkau berbahagia dalam hidup. Khudhil afwa. Jadilah orang yang pemaaf. Wa'mur bil urfi. Engkau perintahkan kepada kebaikan. Iya, ada orang yang menyakiti, engkau kasih tahu. Terus gimana kalau orang itu tetap bandel ini dan itu? Wa'arid anil jahilin. Engkau berpaling dari orang-orang bodoh itu. Enggak usah diurusin sudah. Jangan sampai orang-orang itu membelenggumu sehingga engkau tidak dapat kebahagiaan. Selesai urusan mereka sama Allah Azza wa Jalla. Sudah. Kau punya urusan sama Allah, kau maafkan dan kau akan hidup gembira. Bukankah syiar kita di 10 hari terakhir nantinya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Engkau cinta dengan maafkan aku. Orang kalau hatinya bersih. Tadi dosa-dosa dia bertobat. Kemudian dia maafkan orang. Allahu Akbar. Allah cinta dengan orang beriman. Mahmumul qalb. Yang bersih hati. Gak ada dengki. Gak ada iri. Gak ada dendam. Saatnya kita belajar memaafkan orang lain. Saatnya kita berbuat baik. Kemudian kita gak peduli sama mereka. Karena kita berbuat baik untuk Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Dan maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair.
Jazakallah khair. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk tadi banyak sekali yang ilmu yang diberikan pada kami dan Afwan izin untuk membacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz. Jika di bulan Ramadan kita ingin banyak beramal soleh, salah satunya dengan sedekah makanan iftar karena anak ada usaha catering. Tapi suami masih punya hutang kepada personal dan juga pemerintah terkait pajak dari usaha suami. Apakah sah amalan sedekah anak atau suami? Yang anak pernah dengar dahulukan membayar hutang daripada sedekah. Perjanjian hutang ada tempo waktu, begitu juga jika berkurban saat Idul Adha yang berkurban istri. Tapi suami yang masih tersangkut hutang tidak, gitu mungkin maksudnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah, kita perlu belajar fiqhul awlawiyat, fikih prioritas. Mana yang harus kita dahulukan terlebih dahulu? Ada kewajiban, ada anjuran. Maka yang wajib yang kita lakukan terlebih dahulu. Tapi ada kewajiban yang ada tempo waktunya. Kita ada kebebasan di sana. Maka saat itu kita bebas mengamalkan yang anjuran-anjuran. Bicara tentang hutang, ada hutang yang sudah jatuh tempo. Maka ketika hutang jatuh tempo, engkau harus lunasi. Kalau punya uang, jangan sedekah, engkau lunasin. Lunasin udah. Seperti itu. Ketika sudah jatuh tempo. Tapi ketika belum jatuh tempo, maka engkau punya keluangan, waktu dengan hartamu untuk melakukan yang lain. Jadi bicara sedekah dan bayar utang, memang yang lebih dahulu adalah bayar utang. Tapi kalau bayar utangnya ada tempo, mamanya anak ini utang saya dibayar 10 tahun. Ya, apakah nunggu 10 tahun baru bersedekah? Enggak. Engkau silakan bersedekah berbuat baik. Ketika datang waktu pembayaran utang, engkau bayar. Dan boleh jadi dengan engkau memperbanyak sedekah, Allah mudahkan rezekimu karena Allah ganti dengan yang lebih baik. Begitu pula dengan kurban umpamanya. Intinya pokoknya buat teman-teman yang punya hutang yang sudah jatuh tempo, maka yang lebih utama tentunya adalah melunasi hutang tersebut. Tapi kalau utang itu belum jatuh tempo dan ada kesempatan engkau untuk bersedekah, engkau sedekah, nggak ada masalah. Jadi kembali kepada kondisi yang ada. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, asanallahu ilaik ya Ustaz. Hayakillah, Afwan izin bertanya Ustadz, apakah seorang wanita yang haid pada saat malam Lailatul Qadar berarti menjadi seseorang yang terhalang dari kebaikan? Ini juga ada juga Ustadz pertanyaan yang serupa, yaitu selalu sudah 10 tahun, sudah hampir 10 tahun selalu niat untuk umroh Ramadan Ustadz. Tapi selalu terhalang mulai dari orang tua sakit, rezeki harta tidak ada tahun itu, COVID, jadwal sekolah, dan lain-lain. Apakah ini berarti saya tertolak untuk melakukan amal ibadah umroh Ramadan, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Awal yang kita perlu persiapkan dalam pembahasan tadi adalah niat. Niat. Kam min amalin saghirin tu'adzimuni. Berapa banyak amalan yang kecil jadi besar. Dan berapa banyak amalan yang besar jadi remeh gara-gara niatnya. Maka kalau bicara tadi kondisi seorang yang sedang datang bulan, apakah dia terhalang dari Lailatul Qadar? Enggak. Ada kesempatan. Iya, engkau gak bisa sholat. Jelas. Tapi engkau tidak sholat pun karena taat sama Allah. Bayangin sekarang. Perempuan yang haid itu dia tidak sholat bukan karena dia tidak mau sholat. Bukan karena dia tidak ingin sholat. Tapi karena dia tidak boleh sholat. Makanya kalau dia sholat malah berdosa. Maka jadilah engkau orang yang ridho menerima takdir Allah. Nih amalan hati ya Allah. Baik, amalan apa? Banyak amalan yang bisa engkau lakukan. Yang gak boleh cuma sholat. Iktikaf di masjid gak boleh. Tapi engkau bisa berzikir. Bukankah engkau bisa berdoa? Seperti doa yang pernah ditanya Aisyah kepada Nabi SAW. Ara'aita law
alimtu ayya lailatin lailatul qadar. Bagaimana pendapatmu kalau aku tahu dapat tuh Lailatul Qadar? Apa yang harus aku lakukan? Quli, katakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau orang yang engkau, ya Allah, engkau adalah zat yang pemaaf. Engkau cinta dengan maaf. Maafkan aku. Itu yang dilakukan. Berzikir. Baca Al-Quran. Beristighfar. Berikan buka kepada orang-orang yang puasa. Berikan sahur buat orang-orang yang sahur. Berikan makanan kepada orang yang sedang sholat malam. Berikan sesuatu kepada orang yang sedang iktikaf. Ini 10 malam yang penuh dengan kebaikan. Maka kebaikan apa saja yang bisa engkau lakukan, lakukan. Mungkin dapat Lailatul Qadar. Kenapa tidak? Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Taib, bagaimana dengan orang yang sudah niat kepingin umroh Ramadan, nggak pernah umroh 10 tahun? Ketahuilah, kalau engkau benar niatmu, udah dicatat. Walaupun kau nggak berangkat, udah dicatat 10 tahun anak kepingin umroh nggak jadi, dicatat engkau umroh Ramadan tahun lalu. Tahun ini kepingin umroh umpamanya nggak jadi, karena orang tua sakit ini, dicatat engkau umroh Ramadan. Selama 10 tahun kalau engkau benar-benar lihat, udah dicatat. Ini kemurahan Allah Azza wa Jal kepada hambanya. Kebaikan Allah kepada hambanya. Ketika tahun 9 Hijriah, Rasulullah SAW menyeru para sahabatnya untuk mempersiapkan diri perang tadi. Dengan jarak 700 km dari kota Madinah pada saat musim panas. Berangkat 30.000 jamaah pasukan. Ada beberapa sahabat laki-laki nggak bisa berangkat karena dia nggak punya kendaraan. Nggak bisa dia berangkat. Dia minta sama Nabi SAW untuk dipersiapkan kendaraan. Nabi mengatakan, la ajidu ma'ahmidukum alaih. Nggak ada kendaraan buat kalian. Pulang nangis ini sahabat-sahabat jamaah. Pulang dari Tabuk dalam perjalanan, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, Inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhur. Di kota Madinah itu ada beberapa laki-laki, ada beberapa orang di kota Madinah. Tidak ada satu lembah yang kalian potong atau satu jalan yang kalian lewatin, melainkan mereka bersama kalian dalam pahala. Sama dengan kalian. Para sahabat, wahum bil Madinah. Ya Rasulullah, mereka di Madinah. Mereka nggak ikut capek, mereka nggak ikut keluar uang, mereka nggak ikut terluka, mereka nggak ikut semuanya. Mereka di Madinah. Mereka dapat pahala kita, sama seperti kita, bersama kita mereka. Nah, kata Nabi SAW. Karena ada halangan buat mereka. Di sini pentingnya niat. Tapi orang yang niatnya benar, dia akan persiapan. Setelah persiapan ternyata nggak bisa berangkat. Seperti orang mau umroh, dia sudah siapin duitnya, oh ternyata orang tua sakit. Ini benar dia siapin. Dia kepingin umroh, dia siapin, dia nabung, tahu-tahu COVID. Pokoknya kita perlu senantiasa berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Apakah itu dihalangin? Ya, engkau lihat juga. Boleh jadi engkau nggak pernah siap sebenarnya. Ada dosa yang menyebabkan kita dihalangi nggak bisa sholat malam. Contohnya ada orang siap, seperti yang ditanyakan kepada Hasan al-Basri. Ini aku sudah siap wudhuku. Cuma aku kok nggak bisa sholat malam ya. Bangun subuh lagi, bangun subuh lagi. Maka dikatakan engkau dihalangin, dibelenggu sama dosa-dosa. Nah, di satu sisi kita perbanyak istighfar mohon ampun sama Allah. Tapi kita terus berusaha untuk memperbaiki dan mempersiapkan diri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, ada ritual untuk saling meminta maaf sebelum masuk bulan Ramadan. Apakah ini termasuk ibadah yang tidak ada tuntutannya seperti tradisi munggah
Namun seperti Ustadz tadi jelaskan bahwa kita masuk bulan Ramadan harus dengan hati bersih. Saya suka berpikir mungkin karena banyak kesalahan tidak sengaja yang saya lakukan, terlebih saya termasuk orang yang saklek. Ini juga terkait dengan pertanyaan Ustadz, bagaimana cara membersihkan hati agar bersih dari dosa-dosa dan istiqomah dalam berdoa. Mohon nasihatnya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, hibati fillah. Sebenarnya kalau bicara kita minta maaf ya, kita minta maaf ya nggak nunggu bulan Ramadan. Tapi kita mengingatkan orang-orang yang mereka menyimpan dendam, agar mereka memaafkan. Yang mereka punya salah, mereka minta maaf. Momennya nggak harus nunggu Ramadan, nggak harus nunggu Idul Adha. Jadi kapan kita punya salah, maka hendaklah kita maaf. Karena kita momennya Ramadan, ya sudah. Kok sekarang mau bulan Ramadan? Nggak nunggu nanti malam Ramadan, anak mau kirim WA. Kadang-kadang orang ini kirim WA kepada seluruh penduduk dunia. Minta maaf. Engkau minta maaf. Kakakmu, engkau datang minta maaf. Minta maaf kakak. Jadi bukan akhirnya menjadi apa ya? Menjadi simbolis aja ya, kirim WA sebelum Ramadan minta maaf. Enggak. Kita benar-benar minta maaf. Kita benar-benar mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita tahu kita punya salah sama fulan, kita datang minta maaf. Sekarang, nggak nunggu nanti malam Ramadan. Sekarang bersihkan hati kita. Kalau bicara malam nisfu Sya'ban, memang ada banyak hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban, rata-rata dhaif. Ada sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, bahwasanya di malam itu Allah ampuni semua dosa hambanya kecuali orang yang musyrik dan orang yang tidak bertegur sapa dengan saudara. Ini menunjukkan kita harus minta maaf gitu loh. Jangan nunggu hari itu kita minta maafnya. Tatkala engkau baca hadis, oh gitu aku punya salah ya. Aku telah memutuskan silaturahim. Jangan nunggu nanti malam Ramadan. Sekarang engkau minta maaf. Jadi bukan hanya sekedar ritual budaya kita minta maaf sebelum Ramadan. Enggak, tapi kita memang minta maaf karena kita punya salah. Kita punya kesalahan. Kita tahu kita nggak bertegur sapa. Aneh ini 2 tahun nggak bertegur sapa sama fulan. Gara-gara urusan warisan, gara-gara urusan. Ya sekarang kau minta maaf. Sekali lagi jangan nunggu malam Ramadan. Enggak. Sekarang. Ketika engkau tahu, mendengarkan kajian, dikasih nasihat. Bahwasanya orang yang memutuskan silaturahim nggak masuk surga. Segera kau bertobat mohon ampun sama Allah SWT. Terus kalau bicara bagaimana cara membersihkan hati dari berbagai penyakit hati ya. Dan istiqomah kita menjaga hati kita. Berbanyak istighfar. Engkau istighfar mohon ampun sama Allah. Yang kedua jangan sok suci. Ada orang-orang yang sok suci. Yang tidak mau memaafkan orang lain. Kau punya banyak salah juga jam. Ketiga, melihat ke bawah. Hati kita jadi kotor tatkala kita suka melihat ke atas. Kita nggak bersyukur, kita jadi iri sama fulan, dengki sama fulan. Tapi tatkala engkau melihat kepada ke bawah, kepada orang yang lebih miskin, lebih susah, kau akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, berkumpullah dengan orang-orang baik. Itu akan menjaga hatimu. Kemudian yang kelima, baca Al-Quran. Karena Quran ini insya Allah akan membuat kita terbuka hatinya, membaca dengan khusyuk ya, dengan mentadabburinya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya akan diberi kesempatan untuk yang raise hand untuk bertanya langsung ke Ustadz. Afan, Ukti, satu pertanyaan dan semoga bisa sesuai topik. Tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Ustadz izin bertanya, kalau ketika bulan Ramadan kita ingin bertilawah, namun kita sedang berhalangan, apakah benar bahwasannya wanita haid dilarang memegang Al-Quran? Dan apakah ada dalilnya? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Ada dua permasalahan di sini. Yang pertama, masalah tilawatul Quran bagi orang yang datang bulan. Yang kedua, menyentuh mushaf bagi yang sedang datang bulan. Adapun berkaitan dengan menyentuh mushaf bagi orang yang tidak suci
yang sedang berhadas, jumhur ulama berpendapat nggak boleh. Berdasarkan hadis la yamassul mushaf illa tahir. Tidak menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Ini menjadi pegangan para ulama bahwa menyentuh mushaf, mushaf itu artinya lembaran-lembaran yang isinya atau kumpulan lembaran-lembaran yang isinya hanya Quran saja. Itu harus suci. Bukan bicara orang datang bulan aja, orang yang nggak berwudu pun, nggak bersuci pun nggak boleh. Ini menurut pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis yang tadi. Adapun berkaitan dengan membaca Al-Quran bagi yang sedang datang bulan. Ini ada khilaf di antara para ulama. Juga sama banyak ulama yang melarang perempuan datang bulan itu untuk membaca. Baik dengan hafalannya atau membaca lewat buku, lewat tafsir atau lewat handphone. Pokoknya nggak boleh membaca. Ini berdasarkan mereka mengkiaskan orang yang datang bulan dengan orang yang junub. Orang yang junub ada larangan membaca Al-Quran. Orang yang haid dikiaskan dengan itu. Ada hadis cuma dhaif yang berkaitan dengan larangan membaca bagi orang yang haid. Tapi pendapat ini mungkin kurang kuat menurut banyak ulama. Mereka menguatkan bahwasanya wanita yang datang bulan boleh baca Quran, tidak dengan menyentuh mushaf. Boleh membaca Al-Quran, Al-Karim, karena dia kondisinya tidak sama dengan orang yang junub. Orang yang junub itu, kapan saja dia hendak mengangkat junubnya, dia bisa lakukan. Kalau ada air dia akan mandi, selesai dia nggak junub. Kalau nggak ada air dia akan tayamum, selesai dia terangkat junubnya. Atau dia diperbolehkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang harus suci. Tapi orang yang datang bulan, dia mau mandi sehari 70 kali. Tetap dia haid. Nggak bisa dia terangkat haidnya. Orang yang nifas selama 40 hari. Walaupun dia mau mandi tiap hari 5 kali, tetap nggak bisa. Maka kondisi orang yang haid tidak sama dengan kondisi orang yang junub. Sehingga orang yang haid diperbolehkan membaca Al-Quranul Karim lewat hafalan dia atau lewat handphone, yang penting tidak dengan menyentuh mushaf, karena pendapat yang lebih kuat dalam menyentuh mushaf itu harus dalam kondisi suci. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin sedikit terkait juga Ustaz, ada pertanyaan yang mungkin terkait dengan pertanyaan barusan. Apakah jika misalnya pas tadarus itu kita sudah masuk ke juz 10, nah kemudian kita mendapatkan haid, kita membaca menggunakan Quran di HP, apakah setelah selesai kita mengulang lagi atau bisa dilanjutkan Ustaz? Apakah bisa diakui karena itu kita bukan mushaf yang kita baca? Masya Allah, barakallahu fiikum. Naam ahibati fillah. Ini ada sebuah permasalahan, yaitu mana yang lebih utama, membaca Al-Quran lewat hafalan atau lewat mushaf dengan melihat. Sebagian ulama menguatkan lebih utama membaca Al-Quran lewat mushaf. Yaitu dia hafal Quran tapi dia membaca. Ketika sholat dia baca dari hafalannya, di luar sholat mungkin dia baca lewat mushaf. Dia membaca, mendengar sambil melihat apa yang dia baca. Ini lebih utama. Ini bicara mushaf ya. Terus kalau bicara tadi kondisi perempuan yang datang bulan. Bagaimana kondisi dia ketika dia nggak boleh pegang mushaf, tapi dia ingin melanjutkan bacaannya? Ya nggak ada masalah, dia baca lewat pakai handphone umpamanya. Dia lihat itu, dia baca dengan artinya juga. Apakah itu diakui dia telah membaca Al-Quran? Nah, dia telah menghatamkan Al-Quran. Jadi kalau dilihat para salafus saleh, sebagian mereka menghatamkan Quran ketika sholat tanpa membaca. Sholat malam mereka hatam. Umumnya kalau tiap hari umumnya kita baca 2 juz dalam sholat kita kan tidak melihat mushaf. Itu pun terhitung kita menghatamkan Al-Quran. Namun jamaah, Allah itu punya keluarga dari manusia. Siapa keluarga Allah? Ahlul Quran. Ahli Quran. Ternyata ahli Quran itu bukan hanya yang membaca dan menghatamkan. Bukan hanya yang menghafalnya.
tapi adalah orang yang mengamalkan apa yang dalam Al-Quran. Ahlul Quran itu targetnya bukan kapan aku khatam, tapi kapan aku menjadi orang yang bertakwa. Kapan aku menjadi orang yang sabar. Dia baca dalam Al-Quran, Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Kapan aku menjadi orang yang suka berbuat baik? Kapan aku menjadi orang yang bertawakal? Kapan aku menjadi orang yang menjaga kehormatan diri? Kapan? Itu target dia. Maka tolong tatkala bulan Ramadan tahun ini kita harus lebih baik lagi. Dengan mengejar target bukan kapan aku khatam, berapa kali aku khatam, tapi kapan aku menjadi ahli Quran. Barakallahu fikum. Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Berikutnya diberi kembali kesempatan kepada Ukti Fidiana. Tafadholi untuk satu pertanyaan, Ukti. Dan insya Allah bisa sesuai dengan tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahannya pada saat bulan Ramadan, niat kita sebagai seorang istri pengen juga bisa tilawah, banyak-banyak tadabbur Quran, tapi di satu sisi ada kewajiban dan kebetulan punya pasangan yang sukanya makan, senangnya harus selalu ada macam-macam makanan dan berbagai macam. Jadi mau nggak mau harus nyiapin dari persiapan sampai beres-beres, kan butuh waktunya lumayan, menghabiskan waktu. Bagaimana Pak Ustaz? Syukran jazakallahu. Barakallahu fiik. Ya, harus sabar. Ahibati billah. Ana kemarin sempat ngomong sama teman-teman, seorang suami kalau habis makan ngapain yo? Cuci tangan. Seorang istri kalau habis makan ngapain? Cuci piring. Ya. Ada ibadah yang berbeda. Tapi kita sama-sama sedang mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Seorang istri yang berusaha menyenangkan hati suami. Maka niatkan kau sedang mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang istri yang mencuci piring milik suaminya. Niatkan kau sedang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah engkau mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kau katakan itu. Kelelahan yang kau rasakan harus melayani suami, masak buat suami, suami suka makan ini itu. Niatkan semua dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kau sedang masak, puji Allah Azza wa Jalla. Perbanyak istighfar. Karena yang dilakukan suami sebenarnya, ya bukan hal yang haram. Tapi yang lebih baik tentunya mengurangi. Selama yang dilakukan suami tidak berlebih-lebihan ya. Allah mengatakan, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan, kata Allah Azza wa Jalla. Selama suami tidak berlebihan, engkau layani suami. Suka suamimu makan macam, siapkan. Tapi bagaimana sekarang mengajak suami agar sadar kita sedang memasuki bulan Ramadan. Ajak suami baca bagaimana para salafus soleh di bulan Ramadan. Ajak suami datang kajian yang menceritakan tentang bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Intinya engkau berusaha memahamkan suami. Kemudian di waktu-waktu yang engkau lihat mustajab, doakan suami. Semoga Allah buka hatinya. Sehingga dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang sedikit makan, yang banyak puasa sunnah umpamanya. Itu harapan para istri. Tapi ketika itu belum terjadi, engkau layani suami dengan sepenuh hati. Engkau kepingin ini dan itu mungkin terhalang. Karena kita tahu seorang wanita itu, Allahu Akbar, ibadahnya ada sesuatu yang indah jamaah. Perempuan itu gak boleh puasa sunnah ketika suaminya ada. Kecuali dengan izin suami. Bayangin, ini mau puasa. Mau mendekatkan diri kepada Allah. Di syariatnya izin sama suami. Maka insya Allah bagi yang bertanya, engkau bersabar. Engkau berusaha untuk terus melayani suami. Tapi tetap ada usaha bagaimana mengajak suami untuk menjadi lebih baik. Ya dengan diajak kajian umpamanya. Dan dengan dibanyak berbaca doa. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallah khair Ustadz. Terkait dengan makan ini Ustadz, ada Nah, juga pertanyaan, bagaimana jika suami tidak pernah puasa Ramadan dan ia minta disiapkan makan siang? Apakah Ana berdosa? Ana nggak mau menolak permintaannya karena takut dosa. Suami marah, ya Allah. Ana takut kalau bulan puasa ini dia menyuruh Ana lagi siapin makanan. Bagaimana hidup dengan suami yang tidak sholat dan tidak puasa? Ana bertahan karena semata berharap pahala dari Allah. Mohon nasihatnya Ustadz. bertahan karena berharap pahala dari Allah. Ya, jemaah, tidak semua orang yang ingin kebaikan dia mendapatkan kebaikan itu. Maka kita perlu belajar di mana letak kebaikan itu. Bukan mengikuti perasaan. Kalau anti benar ingin keridhaan Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya, apakah Allah ridho engkau hidup dengan lelaki yang tidak sholat dan puasa? Yang engkau membiarkan dia dengan tidak sholat, memberikan dia tidak puasa, bahkan kau menyediakan makan siang bagi dia. Apakah Allah ridho? Maka coba engkau bermuhasabah. Allah ridho enggak yang aku lakukan kepada saya? Karena kita tahu yang tidak sholat itu diragukan keislamannya. Bahkan sebagian ulama beranggapan orang yang tidak sholat sama sekali udah keluar dari Islam. Ada yang berpendapat iya dia tetap Islam sebenarnya, tapi hukumnya dibunuh orang itu. Bukan kau hidup bersama dia malah. Dibunuh ini dalam pemerintahan Islam tentunya. Ketika diminta untuk taubat. Maka nasihat ana yang perlu engkau lakukan, engkau perbaiki suami. Dan serius memperbaiki suami. Kalau engkau cari keridhaan Allah SWT. Di antara bentuk keseriusan seorang istri memperbaiki suaminya, ketika dia sudah berusaha, berupaya memberikan nasihat, menguatkan imannya, tapi dia tetap seperti itu, dia gugat cerai. Ini gugat cerai karena Allah. Bukan karena dirimu. Ada yang gugat cerai karena disakiti sama suami. Ada yang gugat cerai karena suaminya menghina. Ada karena dirinya. Tapi ada gugat cerai karena Allah. Dan kau katakan kau mencari keridhaan. Dan biasanya sebelum terjadi perceraian akan ada mediasi. Ketika mediasi yang kau sampaikan di sana. Aku cinta sama suamiku. Tapi kecintaanku kepada Allah lebih besar. Kalau suamiku mau sholat, mau puasa, aku akan kembali menjadi istri dia. Dan aku akan bertahan bersama dia sampai mati. Tapi kalau tidak, aku memilih ya untuk bersama Allah Azza wa Jalla meninggalkan suami. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya apa masih ada waktu Ustaz? Tafadhal, mungkin 2-3 pertanyaan lagi. Alhamdulillah. Baik kalau gitu, tafadholi untuk Ukhti Afni untuk bertanya langsung ke Ustadz. Satu pertanyaan Ukhti Afan dan kalau bisa sesuai tema. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Naam, tafadhali. Mengingat bahwa kita tidak boleh mendahului bulan puasa Ramadan. Tetapi saya ingin berpuasa sunnah di hari Kamis dan Senin besok. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Masya Allah. Apabila saya tidak Apabila saya tidak sering melakukan puasa sunnah, apakah diperbolehkan? Syukran, jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, memang ada khilaf di antara para ulama tentang puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban, setelah pertengahan bulan Sya'ban. Ada yang berpendapat, dan pendapat ini mungkin yang pertengahan ya, bagi orang yang memang sudah biasa puasa
sunnah. Artinya memang dia di bulan Sya'ban udah mulai dia puasa di awal Sya'ban. Dia puasa mungkin hari Senin, hari Kamis dia puasa. Di bulan Sya'ban ini dia usahakan untuk menjaga hal itu, maka silahkan dilanjutkan setelah nisfu Sya'ban. Berkaitan dengan besok ini boleh enggak gitu loh. Dia puasa padahal dia nggak pernah puasa sunnah, baru besok mau pertama puasa sunnah umpamanya. Ini ada khilaf dari sunnah para ulama. Tapi Anda lihat pendapat yang lebih kuat, silahkan engkau puasa sunnah dalam rangka ya karena ini bulan diangkatnya amal dan Rasul SAW memperbanyak puasa di bulan ini. Engkau mau puasa di hari Kamis besok umpamanya, engkau puasa hari Jumatnya, Kamis sama Jumat, silahkan. Hanya saja ada larangan dari Nabi SAW untuk memulai Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Jangan. Kalau engkau nggak biasa puasa, jangan puasa. Nanti di 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ramadan nanti ini hari Rebu. Engkau jangan puasa hari Selasa sama Senin. Karena engkau nggak pernah puasa. Tapi kalau engkau biasa puasa Senin, memang sudah Senin, Kamis, silahkan. Nabi SAW menyebutkan misalnya kecuali di hari yang dia biasa berpuasa, silahkan dia berpuasa. Nggak ada masalah. Kemudian jamaah, nanti ada hari namanya hari syak. Hari yang diragukan. Hari ini Ramadan apa enggak ya? Nggak kelihatan bulannya karena mendung. Boleh jadi ini hari sudah masuk satu Ramadan gitu. Itu nggak boleh puasa juga di hari yang diragukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Dan afwan Ustaz, ada juga pertanyaan yang terkait juga Ustaz, terkait dengan bagaimana untuk melakukan puasa sunnah Senin Kamis disatukan atau digabungkan dengan membayar hutang puasa Ustadz. Demikian pula juga nanti untuk puasa Syawal itu ya Ustadz ya. Apakah juga boleh harus menunggu dulu semua membayar hutang dan baru puasa Syawal? Apakah boleh digabung juga bisa lanjut gitu sebenarnya didahulukan? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik, ahibati fillah. Ada ibadah yang niatnya bisa digabungkan. Contohnya mengqadha utang puasa di hari Senin dan Kamis. Hari Senin Kamis ini keutamaannya keutamaan harinya. Bukan bicara puasanya tapi harinya. Hari itu memang hari diangkatnya amalan. Senin Kamis ini. Jadi tatkala kita mengqadha puasa di hari Senin dan Kamis, kita dapat fadilah. Fadilah hari itu hari Senin, hari diangkatnya amal. Artinya kita tetap dapat fadilah tersebut. Seperti itu. Ini bicara menggabungkan. Jadi niatkan puasa, qadha dan hari Seninnya otomatis. Engkau puasanya di hari Senin memang. Adapun berkaitan dengan Syawal, maka ada yang berbeda. Kenapa nggak bisa kita mengqadha puasa di bulan Syawal dan niatkan puasa Syawal? Karena hadis Nabi SAW menyebutkan man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikutin dengan 6 hari di bulan Syawal. Artinya Ramadan dia puasa. Berarti dia harus selesaikan puasa Ramadannya. Oh, dia punya utang 6 hari, ya bayar utangnya. Setelah utangnya lunas berarti dia sudah puasa Ramadan full. Baru setelah itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi puasanya itu kira-kira 36 hari puasa dia jadinya. Sehingga seperti puasa 1 tahun kata Nabi SAW. Dan kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya kita persilahkan untuk pertanyaan langsung ke Ustadz. Ukti V. Ismail, Afan, 1 pertanyaan dan sesuai tema. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, boleh saya bertanya? Tafadholi. Alhamdulillah, mama saya kan umurnya 74 tahun. Tinggal sama saya dan suami udah 20 tahun lebih. Maaf saya sedih nih Ustadz. Nah. Selama itu pula tiap Ramadan tuh mama saya selalu jadi imam. Kebetulan 15 tahun saya selalu ngadain taraweh jamaah khusus akhwat di rumah. Nah. Dan mama saya menjadi imamnya. Tapi 5 tahun ini mama udah nggak bisa
jadi imam dengan suara yang lantang. Jadi 5 tahun belakangan ini saya sama mama berdua taraweh gitu. Tapi saya kadang-kadang tuh ada rasa kepengen gitu. Seperti teman-teman lainnya atau seperti lihat suami saya sama anak-anak saya, kebetulan semuanya laki-laki. Mereka kan Lailatul Qadar, itikaf di masjid atau kadang taraweh di masjid atau di musola. Saya ada rasa keinginan ingin seperti mereka gitu loh. Keluar, apakah saya berdosa, Ustaz? Masya Allah. Barakallah. Terima kasih. Barakallah. Nah, iya. Kalau bicara keinginan, boleh-boleh aja. Tapi ketahuilah, kalau seorang ingin sesuatu yang lebih baik seharusnya dia inginkan. Sedangkan sholatnya wanita di rumah itu lebih baik daripada dia sholat di masjid. Lebih baik kata Nabi SAW. Salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fil masjid. Jadi anti sholat di rumah bersama ibu itu lebih baik daripada mereka yang sholat di masjid. Daripada kalau anti berangkat ke masjid. Itu lebih utama sebenarnya yang anti lakukan. Cuma kan memang ya Nabi SAW mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan dilarang hamba-hamba Allah itu dari masjid-masjid Allah. Hamba-hamba perempuan Allah ya. Ketika mereka mau ke masjid dipersilahkan seharusnya gitu loh. Jadi intinya anti sebenarnya berada dalam kebaikan kalau dikatakan tadi subhanallah. Anti melihat anak-anak berangkat ke masjid sama suami anti berangkat ke masjid. Anti senang. Dan itu yang lebih baik buat mereka. Dan anti dengan di rumah, tarawih di rumah bersama ibu itu insya Allah lebih baik. Jadi seharusnya anti nggak bersedih karena anti melakukan yang lebih baik sebenarnya daripada di masjid. Tinggal sekarang bagaimana kualitas sholat tarawihnya itu ditingkatkan. Dengan cara umpamanya ketika hafalan Qurannya nggak banyak, ya udah dengan baca Quran. Kalau memang ibunya jadi imam, ibunya dengan membaca Al-Quran. Dengan harapan ya lebih baik mungkin di masjid mereka hanya setengah juz, anti di rumah bisa 1 juz semua. Jadi sekarang bagaimana meningkatkan kualitasnya dan bersabar dengan kondisi yang ada. Ketika anti melihat orang-orang ke masjid, anti lihat ada orang yang lebih parah hidupnya daripada anti. Yang kena penyakit, yang gak bisa ke masjid ini dan itu. Sehingga anti akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ke pertanyaan terakhir. Nah, baik Ustadz, ini mungkin ada beberapa pertanyaan serupa juga Ustadz terkait dengan sholat juga, sholat wanita. Jika saat kita sedang safar di Masjid Haram ataupun Nabawi lagi umroh Ustadz, mana yang lebih afdol antara sholat ke hotel, di kamar hotel untuk wanita ataukah ke masjid Ustadz? Terutama ya sekarang pada banyak yang berangkat karena dikatakan bahwa diminta oleh suaminya untuk sholatnya di kamar hotel sementara ukhti ini ingin untuk ke masjid. nah, jamaah rahimakumullah barakallahu fiik. Jadi kalau orang berangkat ke Madinah memang tujuannya ngapain ya? Mau sholat di Masjid Nabawi kan? Itu tujuan dia. Dia jauh-jauh dari Indonesia berangkat ke Madinah karena memang Rasul SAW mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalatha masajid. Gak boleh orang niat perjalanan untuk beribadah di sebuah tempat kecuali ke 3 masjid. Jadi memang dia meninggalkan rumahnya menuju ke Madinah. Apa tujuan? Mau diam di hotel? Mau makan di hotel? Mau belanja? Apa mau sholat di Masjid Nabawi? Tujuannya dia mau sholat di Masjid Nabawi. Jadi kalau dia nggak mau sholat di Masjid Nabawi, ya di Indonesia aja dia sholat di rumahnya. Betul, lebih baik sholat dia di rumahnya. Tapi karena dia berangkat ke sana memang untuk sholat, untuk ke masjid. Jadi tujuan utamanya adalah masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu tujuan utamanya. Maka silakan kau berangkat ke sana. Sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Engkau mau sholat di rumah, silahkan. Di kamar nggak apa-apa. Karena ini bukan bicara kewajiban. Tapi kalau engkau punya niat, fadhal engkau ke sana. Dan suami nggak boleh melarang. Oke, suami berpendapat engkau ahsan di kamar sudah. Iya, mungkin pendapat dia benar. Tapi nggak boleh dia melarang istrinya untuk ke masjid. Istrinya mau ke masjid, nggak boleh dilarang.
Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allah masajid. Jangan dilarang hamba-hamba Allah menuju ke rumah-rumah Allah. Yang perempuan itu menuju ke rumah Allah. Jadi seperti itu. Semoga kita bisa mendapatkan yang terbaik ya. Karena memang tadi tujuannya seorang berangkat ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa juga adalah untuk beribadah di sana. Dan ini bicara sesuatu yang diinginkan ya ketika dia meninggalkan rumahnya. Maka semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberkahi amalan kita, dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballighna Ramadan. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Jazakumullah khair. Ana kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.